Shalom, pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan selain kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus tetap mengurapi kami yang mendengarkannya, dan urapi juga hamba-Mu, dan pakai lidah hamba-Mu sebagai alat-Mu, sehingga firman-Mu jadi berkat, mengingatkan, mencelikkan, membimbing kami. Bahkan juga kami boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 26. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa pada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan teguh, dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dan rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota Ars. Kita lihat ini bagaimana pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Dia seorang yang hidupnya dikatakan dia seorang yang menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia memberitakan bahwa Yesus yang dilayani bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang dilayani adalah Yesus yang hidup. Sebagaimana dikatakan ayat 8, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Sesuatu yang mustahil, orang mati bisa dibangkitkan. Dan Alkitab menulis bahwa Allah membangkitkan orang mati. Apakah mustahil? Kenapa? Sebab Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Dan sebagaimana dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Kejadian 2 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Kejadian 2 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Firman Allah berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghapuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Dengan manusia dan makhluk yang hidup. Jelas manusia dibentuk
dari tepuk tangan yang sangat menarik. Dikatakan menghembuskan napas hidup kepada manusia. Berarti manusia hidup karena napas hidup yang dari Allah. Napas hidup yang dari Allah. Allah yang mempunyai napas hidup. Dan napas hidup yang diberikan kepada manusia, maka manusia hidup. Dan ketiga juga Allah yang manusia yang mati dikembalikan, dihembuskan rohnya atau disembuskan oleh nafas hidup oleh Tuhan Allah, maka manusia bisa hidup. Dan kenapa? Semua dalam kuasa, semua dalam kuasa Dia. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa daripada Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia membangkitkan Yesus dari kematian, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan firman Allah berkata, bukan saja Yesus dibangkitkan, tetapi firman Allah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat yang ke Yohanes pasal 10 ayat yang ke Yohanes 10 ayat yang ke Yohanes 10 ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku kuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Jelas, hidup dan mati dalam kuasa. Hidup dan mati dalam kuasa Allah. Jelas, hidup dan mati ada dalam kuasa Allah. Semua dalam kuasa Allah. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Sebab Dia berkata, aku yang pegang kunci maut dan kerajaan. Dan jelas dalam Wahyu 1 ayat yang ke-10, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dalam tangan Dia. Apa sukanya? Kalau kunci maut dalam tangan Allah, apa sukanya untuk menghidupkan manusia? Apa sukanya? Ini yang banyak kali orang kita mau menerima. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Maka kenapa demikian? Sebab Paulus pernah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Di mana Rasul-Rasul 9, Kisah Rasul 9 ayat Kisah Rasul 9 ayat yang ke Kisah Rasul 9 ayat yang ke-4 dan ayat ke-5. Paulus rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkatanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyanyi aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mati lagi. Ingat, Yesus yang sembah, Allah yang saya sembah, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Maka dikatakan, ya, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang? Tiada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 yang berkata demikian juga, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 yang berkata demikian. Lukas 1 ayat 37, firman Allah berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi manusia mustahil, yes.
bagi Allah dengan mustahil. Yang disampaikan oleh Paulus tentang Yesus yang panggil. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus pribadi, dia tahu dirinya sebenarnya. Dia ada pribadi yang mengejar orang Kristen, yang mengejar pengikut Kristus. Ya, sebagaimana dikatakan dalam ayat 11, dan rumah-rumah ibadah aku sering menyisa mereka dan menyaksanya untuk menyangkal imannya dari dalam amarah yang meluap-luap. Aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jelas Paulus satu pribadi tanggung jawabnya mengikuti jalan. Kenapa? Dia sudah berjumpa dengan Tuhan pribadi bahwa Yesus itu hidup. Bahwa Yesus hidup. Ingat, Yesus yang sesembah atau Allah yang sesembah, dia hidup. Tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk menyelesaikan, menolong saudara, menyembuhkan saudara, membuka jalan buat saudara, memberkati saudara. Terlalu mudah. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Dan ayat Lukas 1:37 ini juga. Ya. Maria dia hamil pada benih laki-laki tapi roh kudus. Maka Maria berkata, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau menolong hari ini, dia sanggup menolong saudara. Kalau Allah mau menyelesaikan persoalan hari ini juga, dia sanggup menolong. Sebab semua adalah kuasa, bukan kuasa ya, maha kuasa. Amin. Dia maha kuasa. Dia bukan Allah kecil, tapi Allah besar. Amin. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Elohim. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala-galanya dalamnya. Tidak suka untuk membangkitkan orang mati. Tidak yang sukar untuk menolong saudara. Tidak yang sukar untuk menyembuhkan saudara. Tidak yang sukar untuk membuka jalan dalam penghidupan saudara. Tidak yang sukar untuk menyelesaikan persoalan yang sulit. Amin. Benar Bapa di surga, tidak yang mustahil bagi Engkau. Semua dalam kuasa Engkau. Ampuni dosa kami, banyak kami ragu akan Engkau. Paulus menyampaikan Bapa, sesuatu yang mustahil. Dan hari Engkau bicara buat kami, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menolong, menyelesaikan bisnis kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, dan hidup kami juga. Kami pertaruhkan semua kepada Engkau. Hari kami bekerja, hari kami berdagang, hari kami kuliah sekolah, Engkau sudah menyertai kami. Bahkan rezeki sudah disiapkan dalam hidup kami. Ketika kami tidur, sebagai Mazmur 27 ayat 2, ketika tidur Engkau sudah siapkan berkat buat kami. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan kami bersyukur pandemi tetap menjadi endemi. Biarlah kasih-Mu melimpah buat bangsa kami Indonesia, ekonomi negara kami tetap Engkau pulihkan. Sekalipun cuaca tidak menguntungkan, kami percaya firman berkata dalam Yeremia 17, kami bagaikan orang yang berharap pada Tuhan, bagai pohon yang bertumbuh di pinggir air, akan merambat tetap bertumbuh hijau ketika sekalipun musim kering sulit, tapi Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, sudah kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan